Halo teman-teman, balik lagi di Yusra Channel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di sesi tanya musik bersama Yusred. Sebelumnya, apa itu sesi tanya musik? Sesi tanya musik ini adalah sebuah playlist yang akan membahas tentang musik, apapun tentang musik, mau dari segi pemasaran atau segi label atau semacamnya, yang penting tentang musik. Oke, kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bang Atta The Mars. Selamat malam, Bang. Malam Yusred. Saya ada di channelnya Yusred sekarang. Oke. Jangan lupa subscribe ya dan like juga videonya. Dan ini Bang Atta ini salah satu lagi. Salah satu benar. Iya, salah satu. Salah satu pendiri dari manajemen musik label, atau bisa kita sebut sebagai indie label. Ya. Bisa dibilang gitu ya, Bang ya? Betul sekali. Jadi musik label itu kita buat sendiri. Oh. Ya, anak-anak itu membuat sebuah manajemen lah. Oh, Bang Atta salah satunya. Ya, salah satunya saya dari tahun 2012 saya memperjuangkan dari awal. Oh, iya. Ternyata cukup panjang juga perjuangannya ya. Panjang sekali. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, membahas label kebetulan nih. Apa sih bedanya major label dan indie label secara mendasarnya dulu deh, Bang, untuk biar supaya teman-teman tahu. Sebenarnya indie label sama major label itu nggak jauh beda ya. Ya. Sama-sama punya produk, itu sebuah band atau artis begitu. Ada indie label, ada major label. Bedanya itu cakupan ya mungkin. Kalau indie label itu kita berdiri di sendiri, bergerak sendiri. Kalau major label itu dia sudah terbentuk menjadi sebuah perusahaan. Oh. Dan sudah apa ya? Dan lebih tegas juga, ada perjanjian di dalamnya. Kalau indie label tuh bagaimana soal perjanjian dan segala macam itu? Indie label sekarang sudah banyak diperbaiki, banyak contohnya, banyak manajemen seperti Rich and Rich dari rekan-rekan juga sudah memulai indie label yang memakai surat perjanjian supaya lebih profesional lah. Tapi kebanyakan indie label yang masih banyak gitu, 80% atau 50%-nya itu masih sendiri kayak gitu. Jadi ada kontrak atau apa. Jadi tetap ada aturannya gitu, Bang ya. Kebanyakan indie label juga kebanyakan ya. Bandnya itu promonya sendiri atau apa gitu. Ada juga sekarang sudah banyak pakai manajer. Ada juga udah ada yang manajer, anak-anak Bandung sekarang pada bandnya udah pakai manajer. Kalau musik label ini bagaimana nih ciri-cirinya nih? Termasuk apa di bagaimana ininya? Musik label itu sebenarnya kebetulan sambil kita proses berjalannya The Mars dan lainnya itu, prosesnya itu kita karena banyak teman-teman juga, banyak teman-teman dari tahun 2012 tuh ada beberapa band juga ya, mereka sepakat di bawah naungan The Mars atau saya, jadi kita bentuk secara kebetulan gitu, tiba-tiba kita buat aja nih manajemen, karena sudah kita juga banyak belajar dari band-band atas juga bahwa yang punya manajemen itu lebih profesional gitu. Oke, seperti itu. Itu secara mendasar atau sudah secara mendalam tuh, Bang? Oh, kita masih belajar. Jadi belajar, kebetulan tahun-tahun berapa kita tiba-tiba punya MC juga, punya apa juga. Jadi kita punya grup-grup lain selain band juga. Begitu. Oke. Sudah, berarti teman-teman mungkin sudah tahu. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja ya. Silakan komen. Twitter nggak? Twitter nggak. WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp, bro. Jadi nggak terlalu jauh sih kalau sekarang, karena sekarang pensi juga udah dikuasain oleh orang-orang indie. Sekarang kan munculnya Popang itu bisa masuk ke SMP. Kalau dulu
band-band keras tuh susah masuk ke SMP SMA. Oh iya, sudah Sekarang jelas. udah enak sih. Event apa karena kitanya udah makin naik juga jadi lebih mudah gitu. Terus ini bang, pertanyaan lagi bang, plus minus dari major label dan indie label sendiri itu apa sih sebenarnya? Pasti masing-masing punya plus minusnya lah. Plus minus cakupan itu apa namanya? Berarti kita band indinya berasal dari Cimahi nih, berarti Ya. kita mencangkupnya Cimahi atau jauh-jauh ke Bandung atau jauh-jauh luar Bandung gitu. Tapi kalau mayor itu karena relasinya lebih banyak, contoh musika gitu udah terbentuk dari tahun berapa, kalau kita kan baru. Iya, iya. Ya musika itu cakupannya luas Indonesia gitu, enaknya itu. Terus kalau minus dari major label sendiri gimana tuh? Major label sendiri ya ke band sih misalnya. Oh, Ke band ada tuntutannya gitu. Kalau di indie kan kita mau rilis kapan bebas, mau rekaman kapan bebas. Tapi kalau di mayor itu udah ada jadwal. Jadi kalau kamu misalnya tanggal Februari akhir harus jadi album, harus jadi. Kalau di indie enggak kan, nyantai. iya. Kalau di mayor label Februari harus jadi. Udah tertulis di kontrak gitu. Udah kamu harus gini harus laku, harus gimana. Emang di sana dikasih modal awal dulu, kayak kita kan mencari modal sendiri. Kalau di mayor label dimodali awal gitu, enak. Terus kalau tadi udah disebutin loh plus dari indie label sendiri bang. Indie label plusnya ya keuntungannya apa ya, sebenarnya keuntungan band tuh nggak jauh beda ya, kendaraan atau apa gitu kan. Iya. Cuman keuntungannya yang label gitu ya, kita nggak terlalu diatur, jadi inilah musik kita sendiri gitu. Misalnya lagunya kamu pengennya keras banget, bebas gitu kan, namanya juga Iya. indie itu bebas gitu. Tapi sesuaikan sama pasar aja gitu. Nah itu dia, kebanyakan yang tahu pasar itu orang mayor label. Makanya orang indie itu harus banyak juga belajar di mayor supaya kita menguasai yang ilmu mayor. Nah gitu. Terus pertanyaan ketiga nih bang, dari aku sendiri bang nih, apa sih syarat tertentu untuk masuk ke major label itu sendiri gitu? Oh, syarat-syaratnya jadi gini, mayor label ada beberapa kriteria. Ya. Contoh Warner, Ya. contoh musika. Nah, musika pinginnya dia alirannya lebih ke pop. Ya. Atau Warner dia pingin sekarang ke dangdut atau Melayu, atau beda kan? Iya beda. Berarti kamu pinginnya masuk mana nih? Musika. Berarti kamu harus seperti band musika. Contohnya Noah, Geisha. Nah gitu. Ada kriterianya. Jadi kamu dilihat dulu nih lagunya layak nggak? Karena bisa di musika tuh harus otaknya atau Ariel, Robby Geisha tuh wah, harus kelihatan lah. Jadi orang sana punya penilaian, ini cocok nih untuk band kita, cocoknya untuk ini, atau kriteria semua mayor ada kriteria label, semua label ada kriterianya. Kalau kamu pinginnya ke dangdut, ya kamu pasti dipilih label yang pingin dangdut. Iya. Kalau kamu yang pingin ke musiknya alternatif keren gitu, kamu ke musika atau Trinity, tapi ada dangdut juga. Cuman mereka juga melihat pasar nih, yang apa? Misalnya sekarang zaman dangdut, Ya. kamu jangan ngajuin band rock, nggak akan diterima. Iya. Tapi kalau kamu ngajuin dangdut, kamu nggak akan diterima. Lihat zaman juga. Bisa dilihat dari demo itu sendiri nggak bang? Iya, di demo itu. Oh. Kan nanti ngirimin demo, Iya. profil semua, kayak gitu. Jadi kalau misalnya demo, misalnya kamu ngirimin ke musika di zaman Melayu, kamu ngirimin lagunya rock, kamu akan terima. Oh, karena lihat pasar itu Ya, tadi. terus anak-anak musika atau Trinity juga dia udah bisa nilai nih lagu yang bagus mana, ciptaan yang bagus mana. Jadi kamu ngirim lagu kamu sekarang yang nggak ada apa-apanya tuh udah nggak akan bisa diterima dengan label. Nih, itu udah Susah ya? Itu susah juga sih sebenarnya. Bisa. Kita aja kan kita nyiptain lagu satu, di sana harus nyiptain lagu 20 Dalam waktu dalam waktu sebulan. sebulan 20 lagu.
Ya kalau maksain ya gitu hasilnya. Saya nggak Tahu bisa. sendiri lah. Makanya orang indie kayak kita bisa dan bisa menguasai pasar tuh hebat. Emang susah, cuman masih bisa gitu. Banyak kan sekarang indie-indie yang naik. Sendiri alone gitu ya. Iya. Kalau untuk manggung sendiri gimana bang? Kalau dari major label dan indie label, major label manggungnya lebih bagaimana? Kalau di indie label manggungnya kayak gimana gitu? Kayak jadwal-jadwal gitu ibaratnya. Oh ya, kalau band kita punya masuk label, kita tinggal ikut aturan label itu. Mereka ada konser, ya kita ikut. Tapi kalau mereka nggak ada konser 1 tahun, kita harus rela nungguin 1 tahun manggung. Apa kita nggak bisa cari event sendiri Nggak gitu? boleh, di sana udah ada kontraknya. Jadi misalnya mereka ya kamu harus ikutin. Kalau ketahuan kamu nyanyi sendiri, kamu bakal kena hukum gitu. Oh, untuk hukumannya tergantung label itu sendiri gitu. Ada di Kontrak. di kontraknya udah ada. Misalnya kamu ngelanggar pasal berapa, kamu bakal kena denda gitu. Dendanya jutaan rupiah ya? Macam-macam ada. Di situ ada dendanya macam-macam, ada yang uang, ada yang sanksi atau gimana. Oh, jadi ribet juga ya. Pernah waktu itu pengen kepikiran ngajuin ke major label tapi Kalau susah tahun juga. 2000 berapa 2007 gitu orang-orang pada pengen masuk label, tapi karena sekarang band ini udah pengen naik kan, Iya. Bara Suara atau gimana, Fiersa Besar kayak gitu udah naik sendiri. Mereka mending indie kan duitnya sendiri gini. Iya sih, nggak harus dibagiin ke Nggak sana. harus ke sana. Untuk kalkulasi keuntungan sendiri gimana bang? Kalau label udah terdata gitu, bagian kru segini, bagian manajer segini, jadi udah bagi-baginya udah ada hitungannya. Oh, Gitu. Kalau indie bebas ya, mau siapa yang paling gede, mau ini mana kan, mau siapa gitu bebas. Kalau label udah ada aturannya. 5% untuk kru, ya 10% manajer, 15% personil. itu major ya. Iya. Kalau ini mah tergantung gimana, lebih ke Gimana kekeluargaan aja. Ya. Lebih nyantai juga. Oh iya. Terus nih bang, pertanyaan terakhir lah. Oke. Tips and tricks untuk Tips teman-teman and trick. kita nih. Apa nih? Teman-teman New Street Channel ya. Yes, lebih baik major label atau lebih ke indie label nih? Sebenarnya dua-duanya bagus. Karena masih muda, cobain dua-duanya. tapi ya lebih bagus kita membuat bendera sendiri dan sukses juga kita dengan darah kita sendiri. Oh iya. Ada tips and tricks tambahan Ya, kali pak? triksnya gitu, pelajari juga ilmu-ilmu mayor label, dan orang-orang mayor label juga pelajari orang-orang indie. Oh. Kayak gitu. saling mempelajari, karena sekarang orang mayor juga mempelajari ilmunya indie nih. Gimana bisa idealis. Nah gitu, orang indie mempelajari orang mayor supaya bisa melebar Channelnya gitu ya. Oke. Makasih banget semuanya. Channel kamu ya? Oh iya, tertukar jadinya. Tertukar ya. Oke, terima kasih Bang Atta atas wawancaranya kali ini. Jangan lupa subscribe channel The Mars, linknya aku kasih di deskripsi. Nanti juga di The Mars bakal kita undang nih, Yusret ya. Oke. Tunggu aja ya. Ingat link di deskripsi loh. Oke, chat. Oke, segitu saja. Nah, tunggu episode Tanya Musik berikutnya bersama Yusret. Oke, goodbye.